Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Fahmi dengan NIM 190210204 Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu yang berjudul pencemaran air. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh kadar larutan deterjen terhadap ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kadar air terhadap organisme. Alat dan bahan yang harus digunakan yaitu pertama, 7 buah gelas plastik, air secukupnya, sendok, deterjen, kertas label, gelas ukur, 7 ekor ikan nila kecil, dan stopwatch. Prosedur praktikum yang dilakukan yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Berikutnya, mengukur air ke dalam gelas ukur sebanyak 250 ml. Selanjutnya, menyiapkan larutan deterjen 100%, 50%, dan 0% ke dalam gelas plastik yang memiliki ukuran 250 ml dengan cara pertama, menyediakan 250 ml air dan beri label kontrol. Kemudian, ambil 125 ml air label kontrol, lalu tambahkan 1 gram atau sejumput deterjen. Lalu tambahkan air hingga 250 ml dan beri label 100%. Berikutnya, ambil 125 ml air yang berlabel 100%, kemudian tambahkan air hingga 250 ml dan beri label 50%.
Berikutnya, ambil air 125 ml dari air berlaber 50%, lalu tambahkan air hingga 250 ml, lalu beri label 25%. Selanjutnya, ambil air dari label yang 25%, kemudian tambahkan air hingga 250 ml, lalu beri label 12,5%. Selanjutnya, ambil air dari 12,5%, lalu tambahkan air hingga 250 ml, lalu beri label 6,25%. Selanjutnya, ambil air dari larutan 6,25%, lalu tambahkan air hingga 250 ml, lalu beri label 3,1%. Menyediakan air 0% atau air ladang. Kemudian, masukkan ikan ke dalam larutan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, dan 0%. Kemudian, amati ikan menggunakan interval waktu 10 menit, 20 menit, hingga 40 menit.
Langkah terakhir, amati hasil pengamatan kalian, kemudian catat ke dalam lembar pengamatan. Nah, sekarang interval 10 menit. Bisa kita lihat di stopwatch. Untuk ikan yang berada di air 100%, bisa kita lihat dia tergeletak, mengambang, dan keluar lendir. Lalu di larutan 50%, dia keluar darah dan terlihat lendir yang sudah keluar. Kemudian di larutan 25%, bisa kita lihat ikan masih bisa bernapas, tapi dia tidak memiliki pergerakan apapun. Di larutan 12,5% terlihat ikan juga tidak terlihat pergerakan apapun. Tapi sebelumnya ikan menjadi lebih agresif. Mungkin ini karena dari larutan deterjen. Di larutan 6,25% bisa kita lihat ikan mengambang, tapi dia juga tidak memiliki pergerakan apapun. Tapi dia juga terlihat masih bernapas. Di larutan 3,1 terlihat ikan masih bisa bernapas, tetapi dia tidak bisa bergerak. Nah, di larutan 0% kita bisa lihat ikan masih bisa bernapas dan bergerak. Nah, kita lihat apa yang terjadi kepada ikan di interval 20. Nah, di larutan 100% bisa kita lihat ikan sudah mati. Di 50% terlihat ikan juga sudah mati, ditandai dengan tidak adanya pergerakan insang untuk bernafas. Di larutan 25% bisa kita lihat ikan juga sudah mati dan ikan berada di dasar air. Nah, di larutan 12,25% bisa kita lihat ikan juga sudah mati, namun ikan masih ada pergerakan sedikit. Di larutan 6,25% bisa kita lihat ikan tidak memberikan pergerakan apapun, dan insang juga tidak terlihat bergerak. Di larutan 3,1% bisa kita lihat ikan tergeletak di dasar air dan juga tidak ada pergerakan apapun. Nah, di larutan 0% terlihat ikan masih sehat, ditandai dengan insang yang masih bergerak dan juga masih bisa berpindah-pindah di air. Nah, sekarang kita lihat kondisi ikan di interval 30 menit. Di larutan 100% bisa kita lihat ikan sudah mati dan air di dalam gelas itu mengental karena lendir yang keluar dari tubuh ikan. Di larutan 50% bisa kita lihat ikan tidak berbaring, namun dia tidak terlihat
pergerakan apapun. Dan lendir juga terlihat keluar dari tubuh ikan. Di larutan 25% bisa kita lihat ikan tenggelam dan berbaring di dasar air, dan lendir juga keluar dari tubuh ikan. Di larutan 12,5% bisa kita lihat ikan juga tidak menunjukkan pergerakan apapun, dan di larutan ini ikan tidak mengeluarkan lendir. Di larutan 6,25% kita lihat ikan tidak terlihat pergerakan apapun, namun ikan terlihat tidak terlalu pucat, namun di insangnya terlihat ada bercak darah yang keluar. Di larutan 3,1% bisa kita lihat ikan terlihat masih segar atau tidak pucat, dan namun ikan tidak terlihat pergerakan apapun. Nah, di larutan 0% bisa kita lihat ikan masih segar dan masih bisa bernafas di dalam. Nah, sekarang stopwatch sudah menunjukkan 40 menit. Nah, ini adalah interval waktu yang terakhir. Kita lihat ikan yang di dalam larutan 100%, ikan sudah mati, ditandai dengan ikan tidak terlihat pergerakan apapun, dan air yang di dalam gelas juga keruh karena lendir yang sudah banyak keluar dari tubuh ikan. Nah, di larutan 50% bisa kita lihat ikan juga sudah mati, ditandai dengan tidak adanya pergerakan ikan apapun, dan terlihat juga lendir juga sudah keluar banyak dari tubuh ikan. Nah, di larutan 25% ikan juga sudah mati dengan ditandai tidak adanya pergerakan ikan apapun, dan juga lendir juga sudah banyak keluar dari tubuh ikan. Nah, di larutan 12,5% ikan juga mati, ditandai dengan tidak adanya pergerakan ikan apapun, dan lendir sudah keluar banyak dari tubuh ikan. Di larutan 6,25% bisa kita lihat ikan juga sudah mati dan tidak terlihat pergerakan apapun. Nah, di larutan 3,1% bisa kita lihat ikan juga sudah mati dan ikan juga tidak terlihat pergerakan apapun. Namun di larutan ini ikan tidak terlalu banyak mengeluarkan lendir. Nah, di larutan 0% bisa kita lihat ikan masih sehat dan terlihat ikan masih bisa menggerakkan insangnya dan juga bisa bergerak. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.